Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang rangkaian elektronika sederhana di situ ya. Terus untuk ketua kelas silakan untuk membuka doa pembuka. Siap, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya. Untuk menyemangatkan hari ini ya, kita yel-yel dulu untuk yel-yel SMK. Udah siap? Oke. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. SMK Negeri Nusa Wungu. Luar biasa. Unggul bersama meraih sukses. Sukses, sukses, sukses. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian elektronika sederhana ya, yang membuat wiring diagram. Kemudian sudah disusun, sudah disimulasikan. Setelah itu sudah dirangkai. Terus kemudian untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian elektronika sederhana tapi yang mengenai tentang diagnosa di situ atau mencari kerusakan di situ. Capaian pembelajarannya di sini pada akhir fase E peserta didik mampu membuat rangkaian elektronika dasar termasuk pemahaman fungsi dan cara kerja komponen elektronika dasar, perakitan, diagnosa gangguan, perawatan komponen-komponen elektronika serta pematerian komponen sesuai prosedur manual perbaikan. Terus pemeriksaan hasil pematerian serta secara visual dan pengujian fungsi komponen hasil pematerian di situ. Terus selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di situ tertulis yang pertama peserta didik dapat mendiagnosa rangkaian elektronika sederhana dengan benar. Gitu. Terus selanjutnya yang kedua peserta didik dapat menganalisis rangkaian elektronika sederhana dengan benar. Selanjutnya kita lihat di bagian sini ya, ada topik permasalahan terkait dengan rangkaian elektronika sederhana. Kenapa disebut dengan sederhana? Ya bagian komponennya ya itu tidak terlalu banyak. Kalau yang ini bagian resistor kemudian ada LED. Di bagian gambar yang pertama rangkaian paralel di situ. Di sini ada sebuah rangkaian paralel kemudian ada LED 3. Di sini semuanya rusak atau putus di situ. Komponen apa yang menyebabkan LED ini bisa putus di situ? Apakah baterainya tegangannya terlalu besar ataukah resistornya juga terlalu kecil di situ? Gitu ya. Nanti kita bahas di bagian diskusi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi singkat saja di sini untuk pertemuan pertama. Yang pertama ada pengertian rangkaian listrik. Kemudian ada macam-macam rangkaian listrik di situ. Untuk rangkaian listrik sendiri yaitu suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup itu. Selanjutnya untuk elemennya di bagian sini untuk rangkaian elektronika. Di sini ada komponen atau simbol baterai. Di sini juga ada simbol baterai. Kalau di sini simbol arus, ini simbol arus di situ. Terus hukum dasar listrik. Hukum dasar listrik yang kita pakai biasanya yang dipelajari mulai dari dasarnya itu hukum Ohm. Kemudian di sini ada rumusnya. V sama dengan I kali R atau bisa dibalik lagi I sama dengan V per R di situ. Ini bisa dibolak-balik di situ. Terus untuk keterangannya ada yang tahu di bagian sini V itu apa, I itu apa, R itu apa? Ada yang bisa menjawab? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk V adalah tegangan, Ya. I adalah arus, R adalah hambatan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
Betul sekali yang disampaikan temanmu. Di sini ada V itu tegangan, I itu arus, R itu hambatan. Lanjut, kita akan membagi 4 kelompok ya di situ. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok 1 ya, itu ada Afif, Arya, Bisri, Ayu, Bunga. Silakan untuk kursinya dihubungkan dalam satu kelompok. Silakan. Sudah ya? Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di situ untuk kelompok 3 diperhatikan di situ untuk LKPD-nya, karena di situ untuk LKPD diskusi ya. Untuk tujuan pembelajarannya atau indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya di situ diambil 2. Terus untuk tabelnya silakan kamu pahami, di situ ada ilustrasi. Contohnya ya di situ terkait dengan kerusakan pada suatu komponen. Kemudian di bagian tabel kanannya silakan kamu isi untuk diagnosanya. Contohnya kalau misalnya ada sebuah rangkaian ya, kok lampunya putus atau lampunya redup ya, atau buzzernya tidak berbunyi, itu diagnosa gangguannya di mana? Apakah dari baterai, apakah dari resistornya ya, apakah dari groundnya? Artinya ground itu rangkaiannya tidak tertutup, tidak kembali lagi ke titik semula di situ. Begitu ya. Itu. Terus kemudian di bagian kanannya ada analisis. Silakan kamu tuliskan di bagian situ, bagian analisis, penyebabnya apa gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Silakan. Baik, untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Di bagian sini sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Tinggal disimulasikan di sini, coba klik. Nah, lampunya nyala enggak? Kita ubah tegangan baterainya ini berapa tegangannya? 1 volt ya kan ya, diubah. Kita ubah ganti gambar kunci itu, klik, pilih angka 9 tapi digeser muter 9 volt. Oke, lampunya nyala enggak? Nyala. Arusnya yang mengalir berapa ini? 8,37 mili ampere. Kalau misalnya 9 volt, di sini saya kasih 12 volt, bisa nggak? Tambah ini ke sini, Mbak. Nah, itu berapa? 10 volt ya? Nggak, apa tambah? Terang nggak lampunya? Iya ya. Oke, kita ubah nilai tahanannya di sini. Saya ubah di sini nilai tahanannya menjadi berapa? 200 ohm. Ini kan 1K ya. 1K, saya ubah menjadi 200 ohm. Tambah terang nggak lampunya? Oke, bagian sini di bagian LKPD, kenapa lampunya bisa terputus di situ? Biasanya kalau terputus itu adalah nilai tahanannya terlalu kecil ya. Contoh seperti ini, saya ubah lagi menjadi 100. Nah, efeknya apa ini? Pecah ya kan ya. Nah, nilai tahanannya dari 200 ke 100 turun apa naik? Turun. Bisa di logika nggak? Oke ya, ada gambaran ya. Oke, untuk keperluan selanjutnya pun sama. Kenapa LED-nya bisa redup? Contoh seperti ini. Saya ubah nilai tahanannya, ubah, besarin lagi Mbak. Terus. Nah, lihat lampunya redup. Ya kan ya? Iya. Berarti analisisnya di mana? Tahanannya, kalau misalnya tahanannya besar akan membuat lampu menjadi oke. Ada gambaran? Nanti bisa dituliskan di sini untuk presentasi ya. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan untuk dipresentasikan. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Silakan untuk dipresentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang hasil diskusi. Nomor 1, ilustrasi lampu LED putus, diagnosanya resistor
resistor terlalu kecil tahanannya. Analisis tegangan listrik yang tidak stabil. Nomor 2, lampu LED redup. Diagnosanya tahanan resistor terlalu besar. Analisisnya karena tahanan terlalu besar dan jika terlalu kecil dapat menyebabkan kebakaran. Nomor 3, buzzer tidak berbunyi. Diagnosanya tegangan baterai kurang. Analisisnya jika tegangan baterai terlalu kecil, maka buzzer tidak akan berbunyi. Nomor 4, buzzer berbunyi pelan. Diagnosanya tahanan terlalu besar. Oke. Analisisnya jika tegangan terlalu besar, maka buzzer akan berbunyi kecil atau pelan. Nomor 5, arus tidak mengalir ke LED. Diagnosanya buzzer terputus dan resistor rusak. Analisisnya jika hambatan rusak, maka arus tidak akan mengalir ke LED. Cukup sekian kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali. Selanjutnya kelompok 4, apa kelompok 3? 3, silakan untuk disampaikan analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagnosa. Yang pertama, apabila resistor terlalu kecil, tahanannya akan menyebabkan lampu LED terputus. Yang kedua, jika tahanan resistornya terlalu besar akan menyebabkan lampu LED redup. Yang ketiga, apabila tegangan baterai berkurang, maka akan menyebabkan buzzer tidak berbunyi. Yang keempat, jika tahanannya terlalu besar, akan menyebabkan buzzer berbunyi pelan. Yang kelima, apabila fuse terputus dan resistor rusak, arus tidak akan mengalir ke LED. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, sudah semua ya? Ya, tadi sudah disampaikan hasil presentasinya ya. Silakan untuk kembali ke posisi semula. Untuk tempat duduknya silakan disusun kembali seperti semula. Silakan. Oke, sudah selesai untuk proses diskusi kemudian penyampaian hasil ya, sudah dipresentasikan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kerusakan, gangguan di bagian rangkaian elektronika sederhana. Di situ yang pertama ada LED terputus. Tadi sudah disampaikan ada nilai tahanannya yang terlalu kecil, jadi menyebabkan lampu LED terputus, atau juga bisa disebabkan oleh tegangan yang terlalu besar. Itu. Walaupun nilai tahanannya tetap, tapi tegangannya dinaikkan, itu akan menyebabkan LED terputus di situ. Kemudian kenapa LED bisa redup? Ya, bisa tegangannya yang kecil, ya, nilai resistornya besar, ya. Di situ akan menyebabkan LED-nya redup. Terus kemudian ada buzzer, kenapa buzzernya tidak berbunyi di situ? Bisa menyebabkan atau yang disebabkan oleh tegangan baterai yang kurang atau tegangan baterainya kecil. Ya, di situ bisa 1 volt atau 2 volt. Tapi kalau misalnya menggunakan yang 9 volt itu akan menyebabkan buzzernya bisa berbunyi keras di situ. Begitu ya. Ya, bagus sekali tadi sudah disampaikan untuk presentasinya di situ. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan refleksi. Untuk kegiatan refleksi, apakah ada yang tidak dipahami pada saat pembelajaran tadi? Ada enggak? Tidak ada? Semuanya paham ya? Terus untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau disampaikan? Oke. Kita sudah mempelajari tentang diagnosa elektronika sederhana dan mencari penyebab kerusakan pada rangkaian elektronika sederhana. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Ya, silakan untuk buka di Google Classroom-nya. Dibuka di Google Classroom-nya. Di situ ada soal. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya saya kasih waktu 5 menit saja. Gitu. Silakan. Oke, sudah selesai semua? Ya. Sudah. Oke, kalau sudah
Untuk nilai nanti akan disampaikan untuk pertemuan berikutnya ya, gitu. Terus untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang analisis di situ, membuktikan analisis yang kamu buat tadi apakah sesuai pada saat kamu rangkai kemudian diukur menggunakan multi. Apakah sesuai atau enggak di situ. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, saya akhiri. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa penutup. Ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa untuk meninggalkan ruangan.